I felt like this time it was a little bit opposite. They scored the goal, had a little possession spell. It was difficult for us to get the ball. They played some good football. Makin optimis lolos Piala Dunia 2026, Ketum PSSI Pak Erick Thohir naturalisasi Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, Pascal Struij, Ian Madsen dan Jairo Riedewald. Langkah besar kembali dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Demi mewujudkan mimpi besar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, sang ketua umum mengambil keputusan paling berani dalam sejarah sepak bola nasional, menuntaskan proses naturalisasi 5 pemain keturunan Belanda sekaligus. Mereka adalah Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, Pascal Struij, Ian Madsen, dan Jairo Riedewald. Kabar monumental ini diumumkan dalam konferensi pers resmi yang berlangsung megah di Jakarta. Media nasional hingga internasional hadir untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Begitu kelima pemain mengenakan jersey merah kebanggaan Garuda, suasana ruangan langsung pecah dengan tepuk tangan, sorakan, dan teriakan penuh haru. Momen itu menjadi saksi nyata bahwa sepak bola Indonesia kini sedang memasuki babak baru, babak penuh optimisme menuju panggung dunia. Erick Thohir, dengan suara bergetar penuh emosi, menyampaikan bahwa naturalisasi 5 pemain ini bukan sekadar strategi instan, melainkan langkah strategis jangka panjang. Baginya, Piala Dunia 2026 bukan lagi mimpi yang jauh, melainkan target realistis yang bisa dicapai jika Indonesia punya komposisi pemain yang kompetitif. Hari ini kita saksikan bersama, 5 putra bangsa yang lahir di Eropa resmi memilih merah putih. Mereka datang bukan hanya untuk bermain bola, tetapi untuk memperjuangkan mimpi 270 juta rakyat Indonesia, ujar Erick dengan lantang. Nama-nama yang didatangkan pun bukan sembarangan. Mauro Zijlstra, gelandang bertahan yang dikenal tangguh dan disiplin, kini siap menjaga keseimbangan lini tengah Indonesia. Miliano Jonathans, winger muda penuh bakat, diharapkan bisa memberi warna baru di sektor serangan Garuda. Pascal Struij, bek tengah berpengalaman yang bermain di Premier League, menjadi jawaban atas rapuhnya pertahanan. Ian Madsen, fullback lincah dengan stamina luar biasa, siap menjaga sisi kiri pertahanan sekaligus menjadi motor serangan. Dan tentu saja, Jairo Riedewald, gelandang serba bisa dengan jam terbang tinggi di Eropa, diakini bakal menjadi otak permainan sekaligus pemimpin baru di lapangan. Kehadiran 5 pemain ini jelas membuat optimisme masyarakat melonjak tajam. Dari Sabang sampai Merauke, kabar naturalisasi mereka disambut dengan sukacita luar biasa. Media sosial dipenuhi ucapan selamat, doa, dan harapan. Tagar Garuda menuju Piala Dunia menjadi trending global hanya beberapa jam setelah pengumuman resmi. Bahkan, banyak supporter yang rela datang ke Jakarta hanya untuk melihat langsung wajah baru Timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia, menyebut bahwa ini adalah hari yang sudah lama ia nantikan. Sejak ditunjuk sebagai pelatih, Kluivert tahu bahwa untuk bersaing di level Asia, apalagi dunia, Indonesia membutuhkan fondasi pemain dengan standar internasional. Kini, ia memiliki kombinasi ideal. Talenta lokal yang penuh semangat dipadukan dengan pengalaman serta kualitas pemain Eropa. Dengan skuad ini, saya yakin kita bisa menantang siapapun di Asia. Kita bukan lagi tim penggembira, kita adalah tim yang akan diperhitungkan, tegas Kluivert. Optimisme itu bukan tanpa alasan. Jika dilihat secara kualitas individu, 5 pemain ini mampu mengisi posisi-posisi vital yang selama ini menjadi kelemahan Garuda. Mauro Zijlstra misalnya, terkenal dengan gaya bermainnya yang lugas dan disiplin. Ia tipe gelandang yang tak segan melakukan duel keras, namun tetap mampu mendistribusikan bola dengan akurat. Kehadirannya diakini akan memberi kebebasan lebih bagi gelandang kreatif lokal seperti Marcelino Ferdinand untuk berkreasi. Miliano Jonathans, meski masih muda, sudah menunjukkan potensi luar biasa di Belanda. Ia memiliki kecepatan dan kelincahan yang bisa merepotkan bek lawan. Bagi Timnas Indonesia yang sering kesulitan menembus pertahanan lawan yang rapat, Jonathans bisa menjadi solusi dengan akselerasi dan keberaniannya dalam duel 1 lawan 1. Pascal Struij adalah sosok yang sangat dibutuhkan Indonesia. Dengan postur jangkung, kemampuan duel udara,
serta pengalaman menghadapi penyerang-penyerang top di Premier League, ia akan menjadi tembok kokoh di lini belakang. Selama ini, Garuda kerap goyah menghadapi bola-bola mati. Dengan Sturridge, kelemahan itu bisa ditekan seminimal mungkin. Ian Maatsen membawa dimensi baru di sektor bek kiri. Ia bukan hanya piawai bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan. Staminanya yang luar biasa membuat ia bisa naik turun sepanjang pertandingan. Maatsen dikenal sebagai pemain yang memiliki mental baja, tak mudah goyah meski menghadapi tekanan besar. Hal ini sangat penting ketika Garuda berhadapan dengan tim-tim elit Asia yang selalu menekan tanpa henti. Jairo Riedewald, nama paling senior di antara 5 pemain, dianggap sebagai perekrutan paling sensasional. Ia memiliki pengalaman bermain di Ajax Amsterdam dan Premier League, sesuatu yang belum pernah dimiliki pemain naturalisasi Indonesia sebelumnya. Dengan kemampuan membaca permainan, visi taktik, serta fleksibilitas posisi, Riedewald bisa menjadi jangkar sekaligus pengatur tempo permainan. Ia juga diakini bisa menjadi mentor bagi pemain-pemain muda Indonesia agar berkembang lebih cepat. Resmi bergabungnya kelima pemain ini membuat timnas Indonesia seakan berubah wajah. Jika sebelumnya Garuda sering dianggap hanya sebagai tim kuda hitam Asia Tenggara, kini label itu seolah runtuh. Media internasional pun mulai menyoroti langkah besar Indonesia. Beberapa portal olahraga Eropa menulis artikel dengan tajuk, Indonesia bangkit dengan darah Belanda. Sementara media Asia menyebut Garuda sebagai ancaman baru bagi dominasi Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi. Bukan hanya di dalam negeri, dukungan juga datang dari luar. Beberapa mantan pemain Belanda bahkan memberikan apresiasi kepada rekan-rekannya yang memilih membela Indonesia. Mereka menyebut bahwa keputusan itu adalah bukti cinta terhadap akar keturunan, sekaligus peluang besar untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Meski begitu, tantangan besar menanti. 5 pemain baru ini harus segera beradaptasi dengan kultur sepak bola Asia Tenggara yang berbeda jauh dengan Eropa. Cuaca tropis, atmosfer supporter yang penuh tekanan, hingga gaya bermain lawan yang keras bisa menjadi ujian berat. Patrick Kluivert sendiri menyadari hal ini. Ia menegaskan bahwa program adaptasi khusus sudah disiapkan agar kelima pemain bisa langsung nyetel dengan ritme permainan timnas Indonesia. Di sisi lain, para pemain lokal juga menyambut dengan tangan terbuka. Mereka menyadari bahwa kehadiran pemain-pemain ini bukan untuk menyingkirkan, melainkan untuk memperkuat skuad. Marcelino Ferdinand bahkan mengatakan bahwa ia sangat bersemangat bisa satu tim dengan pemain-pemain yang sudah lama ia kagumi. Saya yakin dengan kombinasi ini, kita bisa melangkah jauh. Kami semua akan bekerja keras demi Indonesia, kata Marcelino. Dukungan publik terhadap langkah ini sangat luar biasa. Stadion utama Gelora Bung Karno bahkan diprediksi akan selalu penuh dalam setiap laga kualifikasi nanti. Supporter sudah tak sabar ingin melihat kombinasi baru ini di lapangan. Banyak yang optimis bahwa dengan skuad ini, Indonesia bukan hanya mampu bersaing, tetapi juga berpotensi mencetak sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kabar monumental ini diumumkan dalam konferensi pers resmi yang berlangsung megah di Jakarta. Media nasional hingga internasional hadir untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Begitu kelima pemain mengenakan jersey merah kebanggaan Garuda, suasana ruangan langsung pecah dengan tepuk tangan, sorakan, dan teriakan penuh haru. Momen itu menjadi saksi nyata bahwa sepak bola Indonesia kini sedang memasuki babak baru. Babak penuh optimisme menuju panggung dunia. Erick Thohir, dengan suara bergetar penuh emosi, menyampaikan bahwa naturalisasi 5 pemain ini bukan sekadar strategi instan, melainkan langkah strategis jangka panjang. Baginya, Piala Dunia 2026 bukan lagi mimpi yang jauh, melainkan target realistis yang bisa dicapai jika Indonesia punya komposisi pemain yang kompetitif. Hari ini kita saksikan bersama, 5 putra bangsa yang lahir di Eropa resmi memilih merah putih. Mereka datang bukan hanya untuk bermain bola, tetapi untuk memperjuangkan mimpi 270 juta rakyat Indonesia, ujar Erick dengan lantang. Nama-nama yang didatangkan pun bukan sembarangan. Mauro Zijelstra, gelandang bertahan yang dikenal tangguh dan disiplin, kini siap menjaga keseimbangan lini tengah Indonesia. Miliano Jonathans, winger muda penuh bakat, diharapkan bisa memberi warna baru di sektor serangan Garuda. Pascal Sturridge, bek tengah berpengalaman yang bermain di Premier League, menjadi jawaban atas rapuhnya pertahanan. Ian Maatsen, fullback lincah dengan stamina luar biasa, siap menjaga sisi kiri pertahanan sekaligus menjadi motor serangan. Dan tentu saja, Jairo Riedewald, gelandang serba bisa dengan jam terbang tinggi di Eropa, diakini bakal menjadi otak permainan sekaligus pemimpin baru di lapangan. Kehadiran 5 pemain ini jelas membuat optimisme masyarakat melonjak tajam. Dari Sabang sampai Merauke, kabar naturalisasi mereka disambut dengan sukacita luar biasa.
Media sosial dipenuhi ucapan selamat, doa, dan harapan. Tagar Garuda menuju Piala Dunia menjadi trending global hanya beberapa jam setelah pengumuman resmi. Bahkan, banyak supporter yang rela datang ke Jakarta hanya untuk melihat langsung wajah baru Timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia, menyebut bahwa